Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahibul bait Bapak Haji Samsudi beserta keluarga yang sama-sama kita hormati, kita doakan mudah-mudahan beliau beserta keluarga dan seisi rumah ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak jamaah pengajian Al-Sasirat Singkawang Barat yang saya hormati, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini selalu mendapat limpahan nikmat, barokah dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita semua kembali dapat bersilaturahim di pengajian Al-Sasirat ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam hari ini selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, malam hari ini kita sudah memasuki malam kedua di bulan Rabiul Akhir 1443 Hijriah. Kalau orang-orang kampung menyebutnya Maulid 2. Jadi Maulid itu ada 4 bulan. Maulid 1, Maulid 2, Maulid 3, Maulid 4. Makanya Maulid ini tidak laka-laka. Jadwal ceramah saya malam besok masih hadir nih Pak. Tidak laka-laka Maulid ini sampai dengan Syawal ya. Sampai dengan Syawal. Tidak laka-laka cerita halal bihalal. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kemarin ada perbincangan kami di penyuluh nasional Pak ya, se-Indonesia. Ada kawan menyampaikan sebuah pertanyaan dan kita bahas bersama. Apakah yang tidak dicontohkan Rasulullah itu boleh dikerjakan? Pertanyaannya baik, dan nggak sampai dihukumkan bid'ah, dan apakah yang tidak dicontohkan Rasulullah itu boleh dikerjakan? Ini dibahas sama-sama Pak. Karena di situ kawan-kawan se-Indonesia ini banyak yang basicnya adalah pondok pesantren, dari yang klasikal sampai yang modern ya, rata-rata mengeluarkan ilmu untuk membahas ini. Jawabannya, kesimpulannya adalah tidaklah semua yang tidak dicontohkan Rasulullah itu tidak boleh dikerjakan. Artinya biarpun tidak ada contoh dari Rasulullah, boleh kita kerjakan, tapi dengan syarat. Dengan syarat Pak. Satu, tidak bertentangan dengan akidah. Itu satu Pak. Menjadi mudah bertentangan dengan akidah, tak boleh kita kerjakan. Yang kedua, tidak menyimpang dari syariah ya. Kemudian yang ketiga, membawa kemaslahatan, ada nilai kebaikan di dalamnya. Ini kayak kita ini kan, dulu adik ya Pak ya, riset dari rumah ke rumah.
Iya, iya, ya kan? Tapi ada enggak kemaslahatannya di situ, Pak? Ada enggak kira-kira, Pak? Selama Bapak mengikuti kegiatan tuh, dah ke tahun enggak, Pak Haji? 4 tahun ada kali ya? 30 tahun. Hah? 30 tahun. 30 tahun. Enggak juga kali, 30 tahun. 30 tahun. Sampai 30. Kegiatan ini, Pak? Oh, lama, baik. Masya Allah. 1990 ya. Ayah dah kita lah yang tahu Pak ini. Saya belum ada di Singkawang tuh, Pak. Ya. Masya Allah. Jadi banyak sekali kemaslahatan yang ada. Nah, jadi kawan-kawan mengutip sumber-sumber, Pak. Apakah di zaman Rasulullah dulu sahabat itu pernah melakukan satu amalan yang Rasulullah waktu itu belum mengerjakannya? Bermunculan, Pak. Ya. Kawan-kawan keluarkan sumber, ketemu beberapa persoalan. Di antaranya ya, Pak, ini yang pernah dilakukan Bilal bin Rabah. Tahu kan Bilal bin Rabah, Pak? Pernah dengar namanya kan? Alhamdulillah. Terompahnya belum suah kita dengar kan? Yang suah dengar terompah Bilal bin Rabah itu hanya Rasulullah. Ya. Terompah Bilal bin Rabah di dalam surganya Allah juga hanya Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah pada waktu itu? Bilal bin Rabah itu, Pak, kalau batal wudu, batal wudu, batal wudu, itu Bilal bin Rabah kerjakan. Rasulullah tak ngerjakan itu. Kemudian Bilal bin Rabah itu habis wudu itu dia sholat. Ada namanya sholat sunnah wudu, gitu. Sholat wudu. Nah, kemudian apa yang dilakukan Bilal bin Rabah ini dilihat oleh Rasulullah. Apa jawabnya? Kalau tak salah jawabannya, engkau adalah orang pertama yang akan mencium surga. Tapi apakah ada Rasulullah menyuruh kita kalau kita batal langsung wudu, batal wudu, batal wudu? Ada enggak? Saya belum ketemu dalil, Pak, ya, karena mungkin sedikitnya sumber yang saya baca atau saya dengar. Tapi rasanya tidak ada anjuran yang begitu mengikat kita dengan ini. Nah, Rasulullah lihat itu, akhirnya Rasulullah senang melihat apa yang dilakukan oleh Bilal, tapi tidak dikerjakan oleh Rasulullah. Beliau tidak perintahkan, beliau juga tidak melarang, tapi beliau memuji apa yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Nabi tidak mengatakan, Bilal, aku belum kerjakan, ngapain kau kerjakan? Bid'ah kan gitu, enggak. Nah ini, Pak, satu persoalan selesai, Pak. Berarti ada amalan sahabat di masa Rasul yang Nabi belum kerjakan, sahabat dulu mengerjakan, Rasulullah senang dengan apa yang dilakukan itu, tapi beliau tidaklah menyuruh kita mutlak mengikuti apa yang dilakukan oleh sahabat yang bernama Bilal bin Rabah. Ada yang bertanya, jadi boleh ke Pak kita membatal wudu, batal wudu? Boleh. Ya. Ya, boleh, Pak. Tapi mau polisi sedang juga ini. Akan jaga batal wudu, ya Allah, gimana lalu lintas? Buka sepatu jangan sadar. Kan aja. Ini contoh. Jangankan yang polisi, Pak. Ya, kami mungkin jadi kantor juga bagian pelayanan, Pak. Membatal, tunggu loh, iya aku nak wudu dulu gitu. Jadi maka tidak ada sampai kepada muakkad gitu, sampai kepada yang sangat dianjurkan, tidak. Tapi amalan ini ya selama itu tidak memberatkan kita, ya, maka itu boleh dilakukan. Kemudian yang kedua, ini cerita masbuk. Masbuk, Pak. Dah suah sumbekan kita masbuk, Pak. Ada ke yang belum suah selama hidup? Belum suah masbuk, Pak? Ada ke, Pak? Nah, ada mungkin orang berprinsip daripada aku masbuk, mendingan aku sholat sorangan. Jangan pakai begitu, Pak. Karena mungkin belum sampai ilmunya, ya. Kalau belum sampai ilmunya, bolehlah daripada salah, ya, Pak. Daripada salah. Nah, tapi ya Mas kalian, ternyata dulu kisahnya
cerita masbuk ini, sahabat itu kalau masbuk macam-macam perangai orang yang belum dapat ilmu lah. Ya. Sampai dengan kita dulu ya Pak. Mun bagi masbuk bekajar tuh. Imam misalkan dah 2 rakaat. Kita ngajar nih sampai 2 rakaat. Ngebut bahasa kita. Datanglah sahabat yang bernama Muaz bin Jabal. Ya, Muaz bin Jabal. Itu orang yang pernah diutus oleh Rasulullah untuk berdakwah ke luar Jazirah Arab.